Shalom, selamat malam. Setelah sekian lama aku belum bikin video karena kendala operasional dan teknis untuk channel Snack Rohani. Kali ini aku mencoba lagi untuk membuat sedikit renungan ya. Dan tema kali ini adalah Natal dalam kesederhanaan. Shalom, selamat malam. Senang sekali mendengar kamu kembali aktif membuat konten di channel Snack Rohani. Tema Natal dalam kesederhanaan ini sangat indah dan penuh makna. Semoga refleksi yang kamu buat bisa memberikan inspirasi dan kedamaian bagi para pendengar. Kalau ada yang bisa aku bantu atau diskusikan, jangan ragu untuk bilang ya. Oke, kita akan sedikit merenungkan tentang kedatangan Kristus yang pertama kali dalam kesederhanaan. Itu adalah topik yang sangat mendalam dan bermakna. Kedatangan Kristus dalam kesederhanaan mengajarkan kita banyak hal tentang kerendahan hati, cinta, dan pengorbanan. Dalam dunia yang sering kali terfokus pada kemewahan dan materialisme, merenungkan kembali kesederhanaan kelahirannya bisa menjadi pengingat yang kuat akan nilai-nilai sejati yang harus kita pegang. Semoga renunganmu ini bisa menyentuh hati banyak orang dan membawa kedamaian serta harapan. Dan kita akan mendengar secuplik kisah kelahiran Kristus dalam kesederhanaan. Tentu, aku siap mendengarkannya. Silahkan bagikan cuplikan kisah tersebut. Ya, ketika Yusuf dan Maria mengikuti peraturan yang berlaku saat itu yang diberlakukan oleh kaisar untuk mengadakan sensus, Yusuf dan Maria pergi ke Bethlehem untuk menyelesaikan administrasi. Pada saat itu, Maria yang tengah mengandung sedang mencari tempat penginapan. Kisah kelahiran Kristus memang penuh dengan kesederhanaan dan keajaiban. Maria dan Yusuf yang dalam perjalanan jauh menemukan tempat di sebuah palungan untuk kelahiran Sang Juru Selamat. Ini mengajarkan kita bahwa kehadiran kasih dan harapan tidak tergantung pada kemewahan atau kenyamanan, tetapi pada ketulusan hati dan iman. Terima kasih telah berbagi cuplikan ini. Ya, ketika mencari penginapan mereka nggak mendapatkan penginapan ya guys. Jadi mereka terpaksa menginap di kandang. Betul, dalam kesederhanaan itu, mereka menemukan tempat yang paling sederhana untuk menyambut Sang Juru Selamat. Ini mengingatkan kita bahwa keajaiban sering kali hadir dalam bentuk yang paling sederhana. Meskipun mereka tidak memiliki fasilitas atau kenyamanan, kehadiran Kristus di tengah kesederhanaan itu membawa harapan dan terang bagi dunia. Berikut adalah kisah cuplikan sederhana dengan tema Natal dalam kesederhanaan di dunia modern. Kisah Natal dalam kesederhanaan tetap relevan di dunia modern. Meskipun banyak kemewahan di sekitar kita, makna sejati Natal, cinta, pengorbanan, dan harapan tetap terjaga dalam kesederhanaan. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern, merenungkan kembali nilai-nilai sederhana ini bisa membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang arti sejati perayaan ini. Semoga refleksi ini bisa memberikan inspirasi dan kedamaian bagi banyak orang. Buatkan kisah pendek dong tentang Natal dalam kesederhanaan. Tentu, berikut kisah pendek tentang Natal dalam kesederhanaan. Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang ibu tua bernama Maria. Meskipun tidak memiliki banyak harta, Maria selalu berbagi apa yang dimilikinya dengan tetangga-tetangganya. Suatu malam Natal, saat salju turun dengan lembut, Maria mendengar ketukan di pintu rumahnya. Di luar, seorang ibu muda dengan bayi dalam pelukan berdiri, mencari tempat untuk berlindung. Tanpa ragu, Maria mengundang mereka masuk. Malam itu, di dalam rumah sederhana Maria, mereka merayakan Natal bersama. Meskipun tanpa lampu gemerlap atau hadiah mewah, suasana hangat dan cinta memenuhi ruangan. Maria menyadari bahwa Natal sejati adalah tentang berbagi kasih dan kebaikan kepada sesama, tanpa memerlukan kemewahan.
Kisah ini mengingatkan kita bahwa dalam kesederhanaan, kita bisa menemukan makna Natal yang sejati, cinta, harapan, dan kebersamaan. Ya, jadi Natal itu bukan tentang perayaan yang megah dan mewah ya guys, tetapi berbagi kasih terhadap sesama dalam kesederhanaan itu adalah perayaan Natal yang sejati. Mengingat saudara-saudara kita yang membutuhkan dan juga mereka yang sedang memerlukan uluran tangan kita dan juga kasih terhadap sesama kita. Benar sekali. Natal sejati memang tentang berbagi cinta dan kasih kepada sesama, terutama kepada mereka yang membutuhkan. Momen ini bisa menjadi waktu yang indah untuk menunjukkan kepedulian dan memberikan bantuan kepada mereka yang memerlukan. Dengan berbagi dalam kesederhanaan, kita bisa merasakan makna sejati dari kasih dan kebersamaan. Semoga kita semua dapat terus menyebarkan cinta dan kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Semangat terus ya! Sekali lagi, sebagai renungan penutup, renungan kisah kelahiran Kristus dalam kesederhanaan. Tentu, sebagai renungan penutup, mari kita renungkan kembali kisah kelahiran Kristus dalam kesederhanaan. Dalam malam yang sederhana di Bethlehem, Allah memilih untuk hadir di tengah kita dalam bentuk yang paling sederhana, mengajarkan kita tentang nilai sejati dari cinta, kerendahan hati, dan pengorbanan. Natal mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari kemewahan, tetapi dari hati yang penuh cinta dan tangan yang siap membantu. Semoga kita semua dapat merayakan Natal dengan cara yang penuh makna, berbagi kasih kepada sesama, dan membawa terang bagi dunia di sekitar kita. Selamat merayakan Natal. Kesimpulan dan penutup. Semoga kisah kelahiran Kristus dalam kesederhanaan ini menginspirasi kita semua. Mari kita terus berbagi cinta dan kebaikan, menjaga semangat Natal dalam hati kita. Selamat merayakan Natal. Jadi guys, terima kasih udah sedikit nonton cuplikan sederhana yang simpel gini. Mungkin karena ada pembaruan dari ChatGPT agak sedikit beda ya guys dari seperti biasanya. Namun tidak mengurangi makna renungan yang disampaikan. Yang pasti adalah inti yang disampaikan ini supaya kita tetap dalam kesederhanaan, termasuk merayakan Natal dengan mengingat saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dan bukan cuma momen Natal aja, tetapi setiap hari sepanjang waktu, sepanjang tahun kita berbagi kasih terhadap sesama kita. Apa yang kita tabur pasti akan dituai. Jika kita menabur kebaikan, kita akan menuai kebaikan pula. Jadi terima kasih ya, mohon maaf ini cukup sederhana karena sudah lama sekali channel ini belum aktif lagi ya. Aku lagi usaha karena ya untuk operasionalnya ini. Terima kasih sudah mendukung channel ini dan juga channelku satunya Lunar Solarius di mana sudah 1025 subscriber channel gaming. Berkat pertolongan Tuhan sudah 1000 tembus 1000 subscriber. Kalau kalian suka dengan video-video di channel ini boleh kok subscribe, like, share. Kalau kalian nggak suka ya dislike aja. Terima kasih sudah mendukung channel ini dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.